Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam acara Renungan 79 yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan lewat setiap firman yang kita dengar hari ini. Mari kita belajar pada Renungan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kepada Amsal kelima, yang mana bahwa kitab ini merupakan bagian dari Alkitab yang mengandung ajaran-ajaran bijak tentang kehidupan, moralitas, dan spiritualitas. Ya. Baik Bapak Ibu, nah kalau kita berbicara tentang kitab Amsal 5 ini, bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah ayatnya yang pertama sampai ke-6 itu berbicara tentang peringatan akan perselingkuhan. Bagian yang kedua adalah berbicara tentang kesetiaan dan kebijaksanaan. Itu terdapat di dalam ayat 7 sampai 14. Sedang bagian yang ketiga itu terdapat di dalam Amsal 15 sampai 20 yang berbicara mengenai kebahagiaan sejati. Sedangkan bagian yang keempat ayat 21 sampai ayat 23 itu berbicara tentang akibat dosa. Nah Bapak Ibu, saya tidak membicarakan ayat per ayat, tetapi saya akan mengambil sebagian dari ayat, yaitu Amsal 5 ayat 3 sampai yang keempat, yang berbunyi demikian. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal adalah kitab yang berisi kata-kata hikmat, berisi tentang nasihat-nasihat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah bagian Alkitab kita hari ini berbicara tentang nasihat seorang ayah atau yang disebut orang yang lebih tua kepada anaknya yang disebut juga sebagai yang lebih muda. Nah, apa isi nasihat dari Amsal tersebut? Nah, penulis Amsal ini mengingatkan anaknya agar senantiasa berpegang kepada hikmat dan selalu mengarahkan telinga serta pandangan kepada kebijaksanaan dan memelihara pengetahuan. Itu terdapat di dalam Amsal 5 ayat 1 dan 2. Nah, mengapa hal ini penting? Khususnya bagi anak muda, ingat bahwa Amsal ini ditujukan kepada orang-orang yang lebih muda daripada penulis Amsal ini. Nah, kitab Amsal 5 ayat 3 sampai 4 itu menjelaskan tentang bahaya perselingkuhan dan dosa seksual. Ya. Kalau kita jabarkan, kita akan baca di dalam ayatnya yang ketiga, yaitu ketika ayat itu berbunyi, sebab bibir perempuan jalang meneteskan madu dan lidahnya lebih licin dari minyak. Nah, bibir perempuan jalang itu melambangkan kata-kata yang manis, yang menggoda dari seseorang yang tidak setia. Madu dan minyak melambangkan kesenangan dan kelezatan yang bersifat sementara. Nah, dari ayat ini kita diingatkan bahwa perselingkuhan dapat terlihat menarik pada awalnya, tetapi mempunyai konsekuensi yang buruk pada akhirnya. Terus kita akan berbicara di dalam ayat yang keempat. Ayat ini berkata,
tetapi akhirnya ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang berbilah dua. Nah, kata pahit seperti empedu itu melambangkan suatu kesakitan dan penderitaan yang timbul dari perselingkuhan. Sedangkan tajam seperti pedang berbilah dua itu melambangkan konsekuensi buruk yang dapat merusak kehidupan kita. Nah, definisi secara Alkitab bahwa perselingkuhan itu adalah suatu pelanggaran hukum Tuhan. Kita itu bisa terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 17 yang berkata, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembu-lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Yang kedua, definisi secara Alkitab tentang perselingkuhan adalah tindakan yang merusak hubungan Tuhan dengan manusia. Itu bisa kita baca di dalam Amsal 5 ayat 3 sampai 4 tadi. Nah, kembali kepada kata perselingkuhan. Perselingkuhan itu merupakan awal yang manis, ya, tetapi berakhir dengan kepahitan. Ya. Nah, kita harus berhati-hati dengan kata-kata manis yang dapat menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan berarti sangat mengagumi dan menghormati kuasa dan otoritas Tuhan. Takut akan Tuhan akan juga membawa kita kepada jenis-jenis ketakutan lain, yakni takut melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Selain itu, juga takut meninggalkan atau keluar dari hikmat Tuhan. Bagian ini berisi peringatan tentang apa yang dapat terjadi pada umat Tuhan yang melenceng dari jalannya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita boleh memelihara bibir kita supaya bibir kita boleh mempunyai pengetahuan. Dan hal ini kontras dengan wanita jalang yang bibirnya menitikkan tetesan madu, tetapi akhirnya pahit seperti empedu dan mengarah kepada kematian dan kesesatan. Maksud penulis Amsal pada bagian ini adalah dosa itu memberikan janji yang palsu. Awalnya dosa terasa nikmat, tetapi pada akhirnya akan terbukti bahwa dosa adalah racun yang diselimuti oleh rasa manis. Kita bisa jatuh ke dalam dosa karena dosa begitu menarik dan memikat. Kita mulai melakukan dosa dengan menganggap bahwa dosa itu kecil dan tidak berbahaya. Kita mulai mengintip tontonan pornografi. Kita mulai dekat dengan orang-orang yang bukan pasangan kita, atau melakukan hal-hal kecil lainnya yang tidak benar di mata Tuhan. Namun setelah beberapa lama, hal itu akan menjadi suatu kecanduan yang membuat hidup kita berdosa, dan dosa itu akan menghancurkan dalam kehidupan kita. Tokoh reformasi gereja John Calvin menulis, firman Allah sanggup melawan segala seruan iblis. Satu-satunya perlindungan pasti bagi orang percaya adalah firman Allah yang ia terima dari hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat apa pandangan Alkitab mengenai dosa perselingkuhan. Alkitab memiliki pandangan yang sangat serius terhadap dosa dan perselingkuhan, baik secara moral maupun rohani. Ya. Berikut beberapa aspek yang bisa kita lihat lewat pandangan Alkitab. Definisi dan konsekuensi bahwa perselingkuhan dianggap suatu pelanggaran hukum Tuhan. Kita baca tadi di dalam Keluaran 20 ayat 17. Yang kedua adalah bahwa dosa perselingkuhan itu akan menyebabkan
kematian rohani. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai yang ke-20. Dan konsekuensi perselingkuhan itu merusakkan hubungan atau kehilangan kepercayaan dan penderitaan secara emosional. Itu terdapat di dalam Amsal 5 ayat 3 sampai ke-4. Nah, larangan dan peringatan yang harus kita jalani adalah bahwa Alkitab, firman Tuhan mengajarkan di dalam Keluaran 20 ayat 17 dan juga Matius 5 ayat 27 sampai 28. Di sana dikatakan jangan bersinah. Ya. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, di sana juga dikatakan, hendaklah kamu hidup kudus sebab aku kudus. Dan yang ketiga adalah larangan dan peringatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan biarkan diri kita diperbudak oleh keinginan daging. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa, kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti Daud, ya, Salomo dan Yehuda. Ya. Daud berselingkuh dengan Batseba, istri Uria. Salomo berselingkuh dengan perempuan-perempuan asing. Dan Yehuda, anak Yakub, berselingkuh dengan Tamar, menantunya. Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang notabene mereka adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang kudus hidupnya di hadapan Tuhan, tetapi mereka bisa jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh melihat bahwa dosa perselingkuhan ini adalah dosa yang sangat serius. Marilah kita percaya kepada Tuhan, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kehidupan kita beroleh kekuatan. Memperoleh hidup yang kekal adalah suatu pilihan bagi kehidupan kita. Kita diberi pilihan, ya. Apakah kita hidup menurut hawa nafsu atau hidup menurut firman Tuhan. Ingatlah pencipta kita pada masa muda kita, ya. Lebih baik kita bertobat sekarang daripada penyesalan itu baru akan datang ketika kita mati dan kita akan menyesal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah iya dan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat maupun kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan syukur. Kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu tentang dosa perselingkuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dosa perselingkuhan adalah dosa yang menjijikan di hadapan Engkau. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami supaya kami sadar bahwa ada banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mau akan isi hati kami. Terlebih dosa perselingkuhan ini, biarlah Tuhan jauhkan dari kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu mempedulikan kehidupan kami. Berkatilah kiranya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah mereka dalam segala apa yang mereka perbuat. Jauhkanlah mereka dari pikiran-pikiran dosa-dosa perselingkuhan, dosa-dosa yang mendatangkan hal-hal yang
tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tetapi ajar supaya kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang setia, yang taat, yang mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan supaya kami jangan berzinah, supaya kami jangan berselingkuh. Seperti apa yang juga Kau katakan lewat firman-Mu, bahwa tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ajar supaya kami hidup kudus di hadapan Engkau, sebab Engkau kudus adanya. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman ini, supaya mereka dapat melakukannya, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolonglah keluarga besar GPD El Shaddai sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan Engkau kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.